Orang-orang bangun di pagi hari dan segera mulai memikirkan masalah-masalah mereka. Masalah tersebut adalah kumpulan kenangan yang tersimpan di otak mereka. Masing-masing terhubung dengan orang dan hal-hal tertentu di waktu dan tempat tertentu. Jika otak kita adalah rekaman masa lalu, maka ketika kita memulai hari, kita sudah terjebak dalam memikirkan masa lalu. Setiap kenangan tersebut terkait dengan perasaan, karena emosi adalah hasil dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Ketika kita mengingat masalah-masalah itu, kita bisa merasakan ketidakbahagiaan, kesedihan, atau rasa sakit. Cara kita berpikir dan perasaan kita membentuk keadaan diri kita. Jadi saat kita memulai hari, kita sudah berada dalam keadaan yang dipengaruhi oleh masa lalu. Apa artinya itu? Masa lalu yang sudah sangat kita kenal akan secara otomatis menentukan masa depan kita. Jika kita percaya bahwa pikiran kita memengaruhi takdir kita, dan kita tidak bisa berpikir lebih besar dari perasaan kita, atau jika perasaan kita sudah menjadi cara berpikir kita, maka pada dasarnya kita selalu terjebak dalam pola pikir masa lalu, yang membuat kita terus-menerus menciptakan kehidupan yang sama. Lalu, orang-orang memeriksa ponsel mereka, WhatsApp, pesan teks, email, Facebook, Instagram, atau berita. Mereka merasa sangat terhubung dengan semua yang sudah mereka kenal dalam hidup mereka. Kemudian mereka melanjutkan rutinitas harian mereka. Bangun dari sisi tempat tidur yang sama, pergi ke kamar mandi, minum kopi, mandi, berpakaian, mengemudi ke tempat kerja dengan cara yang sama, bertemu orang yang sama yang memicu reaksi emosional yang sama. Rutinitas itu terasa seperti sebuah program yang sudah terinstal, dan kini mereka tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih, karena semuanya sudah diprogram dalam bawah sadar mereka. Pada usia 35 tahun, 95% dari diri kita sudah berupa perilaku yang diulang, reaksi emosional, kebiasaan bawah sadar, sikap, keyakinan, dan persepsi yang terprogram layaknya program komputer. Jadi meskipun seseorang secara sadar ingin sehat, bahagia, atau bebas, tubuhnya terjebak dalam program yang berbeda. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Anda perlu mengatasi pikiran analitis, karena yang memisahkan pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar adalah pikiran analitis. Disinilah meditasi berperan penting, karena melalui latihan kita bisa mengubah gelombang otak, memperlambatnya, dan memasuki sistem operasi otak yang memungkinkan kita untuk membuat perubahan signifikan. Sayangnya, kebanyakan orang menunggu krisis, penyakit, atau kehilangan untuk memutuskan untuk berubah. Namun, mengapa menunggu? Kita bisa belajar dan berubah dalam keadaan sukacita dan inspirasi, bukan hanya dalam penderitaan dan kesakitan. Sekarang banyak orang mulai bangun dari kebiasaan lama mereka. Kebanyakan orang menghabiskan sekitar 70% hidup mereka dalam keadaan stres dan bertahan hidup. Mereka selalu mengantisipasi skenario terburuk berdasarkan pengalaman masa lalu, dan mereka memilih hasil terburuk yang mungkin terjadi, merasakannya dengan rasa takut, dan mengkondisikan tubuh mereka dalam ketakutan. Jika mereka terus melakukan ini, tubuh mereka bisa mengalami serangan panik tanpa bisa diprediksi, karena itu sudah diprogram dalam bawah sadar mereka. Orang-orang menjadi kecanduan dorongan emosi ini, dan menggunakan masalah dan kondisi dalam hidup mereka untuk membenarkan keterbatasan mereka, setidaknya agar mereka bisa merasa sesuatu. Jadi ketika tiba saatnya untuk berubah, mereka merasa terjebak dalam emosi lama mereka. Setiap kali mereka mengingat sebuah peristiwa, tubuh mereka menghasilkan reaksi kimia yang sama, seolah-olah peristiwa tersebut terjadi lagi, dan mereka mengirimkan sinyal emosional yang sama ke tubuh. Relevansinya adalah tubuh kita adalah pikiran bawah sadar kita. Ketika kita membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi dan mulai merasakannya, tubuh kita tidak bisa membedakan apakah itu kenyataan atau hanya hasil pikiran dan perasaan kita sendiri. Banyak orang terus-menerus menegaskan keadaan emosional mereka. Ketika waktunya untuk melepaskan emosi tersebut, mereka merasa tubuh mereka lebih kuat daripada pikiran mereka. Karena tubuh sudah terlatih dengan pola tersebut. Pada titik tertentu, ketika mereka menghadapi ketidakpastian, mereka lebih memilih merasa takut atau bersalah, karena itu sudah bisa diprediksi.
daripada menghadapi ketidakpastian yang menakutkan. Banyak orang berkata, saya tidak bisa memprediksi masa depan saya berada di ketidaktahuan. Namun cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya, bukan berdasarkan apa yang sudah kita ketahui, tetapi berdasarkan hal yang belum kita ketahui. Apa yang ingin Anda pikirkan dan rasakan untuk membentuk masa depan Anda? Jika Anda benar-benar hadir dalam diri, otak Anda tidak bisa membedakan antara apa yang Anda bayangkan dan apa yang Anda alami dalam dunia nyata. Ketika Anda terus-menerus berlatih membayangkan tindakan yang Anda inginkan, otak Anda mulai menyiapkan perangkat keras yang diperlukan untuk mewujudkan itu. Otak Anda tidak lagi menjadi rekaman masa lalu, tetapi peta untuk masa depan yang Anda inginkan. Jika Anda terus melatihnya, perangkat keras tersebut akan berubah menjadi perangkat lunak, dan siapa tahu, Anda mungkin mulai bertindak seperti orang yang bahagia. Bagian yang paling sulit adalah mengajarkan tubuh Anda bagaimana merasakan masa depan terlebih dahulu. Anda tidak bisa menunggu kesuksesan untuk merasa diberdayakan, atau menunggu kekayaan untuk merasa berlimpah. Anda tidak bisa menunggu hubungan baru untuk merasa dicintai, atau menunggu penyembuhan untuk merasa utuh. Ini adalah model realitas lama yang mengajarkan hukum sebab akibat, di mana kita menunggu sesuatu dari luar untuk mengubah perasaan kita. Padahal, dalam dunia kuantum, kita menciptakan efek tersebut. Ketika kita mulai merasa berlimpah, kita sudah mulai menciptakan kekayaan. Ketika kita merasa diberdayakan, kita sedang menuju kesuksesan. Ketika kita merasa utuh, penyembuhan kita pun dimulai. Jika kita mencintai diri sendiri dan hidup kita mulai menciptakan yang setara. Dan itu adalah efek yang kita ciptakan sendiri. Itulah perbedaan antara hidup sebagai korban yang mengatakan, saya begini karena orang ini atau pengalaman itu, dan hidup sebagai pencipta dunia kita, yang mengatakan, pikiran dan perasaan saya mengubah hasil dalam hidup saya. Ketika kita menyadari ini, kita mulai lebih percaya bahwa kita adalah pencipta realitas kita sendiri. Kebanyakan orang berpikir bahwa apa yang mereka pikirkan adalah kebenaran, padahal tidak selalu demikian. Jika kita berpikir puluhan ribu pikiran dalam sehari, dan sebagian besar dari pikiran tersebut sama dengan hari sebelumnya, dan kita percaya bahwa pikiran kita memengaruhi takdir kita, maka hidup kita tidak akan banyak berubah. Pikiran yang sama akan mengarah pada pilihan yang sama, dan pilihan yang sama akan mengarah pada perilaku yang sama, yang menghasilkan pengalaman yang sama, dan seterusnya. Oleh karena itu, menjadi sadar akan proses berpikir kita adalah langkah pertama untuk membuat perubahan besar. Begitulah pentingnya menjadi sadar akan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Dengan melatih kesadaran kita akan semakin jarang terjebak dalam pola lama yang tidak mendukung perubahan. Proses ini dikenal sebagai metakognisi. Dan semakin kita sadar, semakin kecil kemungkinan kita untuk terjebak dalam kebiasaan bawah sadar yang tidak kita inginkan.